Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzana Allah wa iyyakum minadh dhalalati wan nar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, meminta tolong kepadanya, juga beristighfar hanya kepadanya. Dan juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan diri kita, juga dari kejahatan amal-amal kita. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala beri dia petunjuk, maka tiada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiada yang dapat memberinya petunjuk. Amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pembahasan yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini yaitu dampak dosa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sungguhnya setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Karena Allah Subhanahu wa taala membekali manusia dengan dua hal, yaitu akal dan hawa nafsu. Berbeda dengan para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala hanya membekali dia akal. Maka malaikat mempunyai ketaatan dengan sifat mutlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Malaikat itu tidak pernah durhaka, tidak pernah menentang apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'una wa khairu khata'ina tawwabun." Setiap bani Adam, anak cucu Adam, pasti pernah melakukan kesalahan. Dan sebaik-baiknya kesalahan adalah dia yang mengiringinya dengan taubat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kesalahan, dosa, seringkali terdengar pada telinga kita istilah tersebut. Namun sebenarnya, apakah definisi dari dosa itu sendiri? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta ayyattali alaihi nas." Dosa itu ma haka fi nafsik, sesuatu yang dapat membuat diri kita itu ragu. Wa karihta ayyattali alaihi nas, dan kita benci jika perbuatan kita itu diketahui oleh orang lain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hidup ini, di dunia ini, memang banyak perjuangan yang harus kita lewati. Jihad. Mengenai jihad, apa yang pertama kali terbesit di pikiran kita ketika mendengar kata tersebut? Mungkin peperangan, mempertahankan Islam di tengah gempuran perang, dan lain sebagainya. Ternyata jihad, perang, merupakan dikategorikan oleh para ulama yaitu jihad yang kecil, jihad asghar. Kenapa bisa demikian? Karena jihad yang seperti itu setelah peperangan itu hanya ada dua kemungkinan, yaitu aish kariman atau mut syahidan.
Setelah perang itu ada dua kemungkinan, yaitu dia hidup dengan terhormat, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dari jihadnya, au mutsyahidan, atau mati dalam keadaan syahid. Jadi setelah peperangan tiada, hakikatnya itu tiada kekalahan, namun mendapatkan kemenangan jika hidup dengan kehormat atau mati dengan mati syahid. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan jihad yang sebenarnya? Jihadul akbar disebutkan dalam keterangan, jihadul akbar adalah jihadun nafsi. Yang dimaksud dengan jihadul akbar, yang dimaksud dengan jihad yang besar, jihad yang sebenar-benarnya adalah jihad melawan hawa nafsu dan kecenderungan melakukan maksiat. Mengapa demikian? Karena jihad ini akan terus berlangsung hatta atanal yaqin, sampai kita masuk ke dalam liang lahat. Namun hadirin rahimani wa rahimakumullah, di tengah keadaan saat ini, di tengah teknologi yang berkembang pesat, kemudian media sosial yang ada di mana-mana, sangat sulit untuk bisa jihadun nafsi, mujahadatul nafsi. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang setimpal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Maka barang siapa yang dia takut akan kebesaran Tuhannya, akan kedudukan Tuhannya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan diri dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hidup di dunia ini merupakan kausalitas. Ada sebab, ada akibat. Seringkali kita mendengar ada istilah, apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Jika kita menanam keburukan, maka keburukanlah yang akan kita tuai. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, melakukan perbuatan dosa itu seperti memasukkan racun ke dalam tubuh dirinya. Seorang ulama salaf juga pernah mengatakan, aku pernah berbuat dosa, dan dosa itu aku lihat ada pada istriku dan tungganganku. Maksudnya, ketika ulama salaf itu telah melakukan suatu perbuatan dosa, maka ia melihat dampak dari dosa tersebut ada pada istrinya. Mungkin istrinya itu kurang patuh kepadanya. Kemudian tunggangannya, mungkin tunggangannya tersebut yang awalnya mudah untuk dikontrol, sekarang susah untuk dikontrolnya. Maka setiap dosa yang kita lakukan akan berdampak pada diri kita, pada diri sendiri, keluarganya, bahkan lingkungannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di antara dampak dosa yang pertama adalah perasaan keterasingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Dan Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, "Inni qarib." Sungguhnya aku ini dekat. Dan maksiat bisa menjadikan perasaan jauh, bisa menjadikan perasaan keterasingan dengan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berbahaya karena dampak ini dapat menyebabkan dampak-dampak yang lainnya. Di antaranya pertama, akan sulit dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, akan menjadikan zikir, perbuatan ibadah lainnya itu merasa kosong. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Bahwasanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala itu dapat menenteramkan hati. Tapi maksiat dapat menyebabkan rasa kosong ketika seorang itu beribadah. Kemudian, dari dampak yang pertama ini akan menjadikan seorang kecanduan oleh dosa dan sulit untuk bertaubat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dampak yang kedua, yaitu terhalangnya seorang dari rizki. Rizki, mungkin ketika mendengar kata rizki, yang terbesit pada diri kita itu uang, kemudian makanan, tempat tinggal. Padahal sebenarnya definisi rizki itu lebih luas daripada itu. Rizki itu mencakup segala fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika kita hidup di dunia. Secara umum, rizki itu dibagi menjadi tiga, yaitu apa yang dibutuhkan oleh
Akal, apa yang dibutuhkan oleh hati dan apa yang dibutuhkan oleh anggota tubuh. Yang dibutuhkan oleh akal berupa ilmu. Dalam ta'lim muta'alim disebutkan, orang yang tidak mempunyai ilmu itu bagaikan mayat yang hidup. Dia hidup, tapi tidak dapat memberikan keuntungan, tidak dapat memberikan manfaat baik pada dirinya maupun pada orang lain. Dan maksiat dapat menghalangi akal menerima ilmu. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah bertanya kepada gurunya Imam Waqi, bagaimana supaya hafalannya itu bisa baik kembali. Maka Imam Waqi menyebutkan tarkul ma'asi, yaitu dengan meninggalkan kemaksiatan. Jadi, dengan mengerjakan maksiat, akal itu akan terhalang dari ilmu, atau dia mendapatkan ilmu tapi terhalang dari mengamalkannya. Yang kedua, rizki itu mengenai apa yang dibutuhkan oleh hati. Yang dibutuhkan oleh hati berupa ketenangan, keimanan. Dan iman itu dapat bertambah dan juga berkurang. Yazidul iman bit tauhid wa yanqusuhu bil maksiyat. Iman itu dapat bertambah dengan ketauhidan, dengan mengerjakan amal-amal soleh, dan dapat berkurang dengan kemaksiatan. Yang ketiga, bentuk rizki itu yaitu apa yang dibutuhkan oleh anggota tubuh, baik sandang, pangan, maupun papan. Dan barang siapa yang mengerjakan kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala halangi dia dari rizki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah segala urusannya dan akan memberikan dia rizki dari arah yang tidak diduga dan tidak disangka. Sebaliknya dari ketakwaan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya adalah melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah dan menjauhi dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya maksiat. Nauzubillahi min dzalik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi yang senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari maksiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nas'alullah azza wa jalla ayusabbituna fi kalimati tauhid hatta atana al-yaqin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.